Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi pada channel Ibu Guru Dwi Fitriani. Kali ini kita akan membahas sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. IPA kelas 9 semester ganjil. Tahukah kalian bahwa ribuan ikan di laut ditangkap dan ratusan ton sayuran dipanen tiap hari untuk dikonsumsi? Pernahkah kamu berpikir bahwa apabila sumber daya alam hayati terus-menerus digunakan dapat mengalami kepunahan? Bagaimana agar sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan tidak punah? Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat terus dilestarikan melalui upaya perkembangbiakan. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perkembangbiakan seksual dan aseksual. Supaya kita dapat memahami lebih lanjut tentang perkembangbiakan, mari kita bahas bersama-sama. Maha Kuasa Allah yang telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan di Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan, misalnya sapi, harimau, gajah, anoa, tapir, berbagai macam burung, dan aneka ragam kupu-kupu. Di Indonesia juga memiliki berbagai jenis tumbuhan yang asli. Misalnya bunga kertas, anggrek, melati, bunga bangkai, cengkeh, pala, dan lain-lain. Agar keberadaan hewan dan tumbuhan tetap lestari dan tidak punah, diperlukan kemampuan untuk melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan apa saja yang kita pelajari? Yuk satu-satu kita bahas. 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Pernahkah kamu mengamati tumbuhan yang berada di sekitar rumah atau sekitarmu? Tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang berada di sekitarmu menjadi bertambah banyak? Bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak atau bereproduksi? Berbagai macam cara perkembangbiakan kelompok besar tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji spermatopita, tumbuhan paku pteridopita, dan lumut bryophyta. Pembahasan pada tumbuhan berbiji spermatopita dibagi menjadi tumbuhan berbiji tertutup angiosperme dan tumbuhan berbiji terbuka gymnosperme. Pada tumbuhan dan hewan terjadi dua cara perkembangbiakan. 1. Aseksual vegetatif, 2. Seksual generatif. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan. Karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan angiosperme mengalami perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan bantuan manusia dan ada pula tumbuhan yang dapat berkembang biak tanpa bantuan manusia atau secara alami. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif alami. Contoh rimpang atau rizoma. Masih ingatkah kamu ciri-ciri batang? Pada batang terdapat ruas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma.
Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biakannya dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Perhatikan lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis disebut dengan cakram. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Tanaman umbi jalar juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Perbedaan umbi akar dengan umbi batang adalah umbi akar tidak berbuku-buku, tidak bersisik daun, dan tidak bermata tunas. Oleh karena itu, jika hanya umbinya yang ditanam, tidak akan tumbuh. Agar dapat menjadi organisme yang baru, harus ditanam umbi akar yang masih memiliki sisa batang. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan umbi akar adalah dahlia dan singkong. Pernahkah kamu mengamati rumput di lapangan? Pada rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya stroberi dan pegagan, terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau geragi. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon saat tunas berpisah dari tanaman induk. Tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Pada pohon pisang terdapat tunas yang berfungsi sebagai alat reproduksi secara vegetatif. Adalah tunas yang tumbuh di pangkal batang dan tersembunyi di dalam tanah. Tumbuhan yang melakukan reproduksi dengan tunas adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan pada batang tetapi pada daun atau pada akar. Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif daun adalah cocor bebek. Pada tumbuhan paku juga mengalami perkembangbiakan vegetatif secara alami menggunakan spora. Spora adalah sel yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi alat reproduksi. Spora yang jatuh di tempat yang lembab dan subur akan tumbuh dan berkembang menjadi organisme atau individu yang baru.